Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jika Dun Sanak pergi ke Pekan, jangan lupa beli ketupat. Jika Dun Sanak ingin belajar Al-Quran, Al-Hasanilah tempat yang tepat. Ada yang katanya enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara inti pada kajian pada subuh ini, yaitu uraian Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 46, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping beliau adalah Bapak Muhammad Fauzi. Namun terlebih dahulu kami sapa dengan hormat Ustadz Hasrizal dan Bapak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bu Heni Borwani. Alhamdulillah, Buya sehat ya, Buya. Alhamdulillah selalu sehat insyaallah. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga tercinta, juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Amin 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 ya ya Allah Allah. ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ustadz dan Bapak Fauzi sudah siap. Mari kita Alhamdulillah. dengarkan dan simak uraian penjelasan Quran Surah An-Nisa ayat 46. Kepada Buya Rizal dan Pak Fauzi kami persilahkan. Syukron wa ini. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'an yang karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kita rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah laksanakan perbuatan-perbuatan baik. Mudah bagi kita mengerjakan amal-amal soleh. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Jauh dari apa yang Allah larang. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Mata kita masih bisa kita lihat, telinga kita masih mendengar dengan jelas, dan langkah kaki kita masih bisa mengantarkan kepada tempat tujuan kita. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Modal inilah yang dijadikan sebagai bekal kita. Setiap tindak tanduk kita, laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya kita usahakan ada nilai ibadah. Memperberat timbangan amal ibadah. Dan kita berusaha sekuat tenaga menghindar dari perbuatan maksiat. Jangan ada lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau masa lalu kita mungkin belum tahu dengan Quran, mungkin ada satu perbuatan kita yang bernilai maksiat. Tapi sekarang, insya Allah, kita berbanyak tobat dan kita lakukan semua perbuatan baik. Termasuk pagi ini kita membahas Al-Quran. Dan kita pagi ini yang paling istimewa sekali adalah nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang pilihan. Kalau kita membuka mata kita sedikit, banyak orang yang ditawarkan ke Al-Quran,
tapi semuanya mengatakan nantilah, dan waktu dululah, besoklah, ntar kalau sudah pensiun lah. Siapa yang bisa menjamin besok hari kita masih hidup? Nah, pengalaman kami, begitu berjanji, besoklah, nantilah, itu biasanya nggak jadi. Itulah pengalaman dan perjalanan saya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tertarik dengan Quran, pelihara baik-baik itu. Jadikan itu aset termahal Bapak. Bapak punya rumah mewah pun, Bapak punya mobil mewah banyak pun, tidak ada apa-apa dibanding dengan aset Bapak saat ini, cinta kepada Quran. Karena nilai intangible asset ini, bahasa accounting saya itu intangible asset atau tak berwujud, akan berujung surga. Kecil dia, akan berujung surga. Nah, kita bersyukur. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Makin hari kita makin bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Makin lama makin cinta kita pada, makin lemah makin paham kita. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, role model kita, suri teladan kita semua. Beliau adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana beliau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka beliau disebut Al-Quran berjalan. Beliau adalah contoh kita, apapun profesi kita, beliaulah contoh kita. Bagaimana sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pengajar, bagaimana sebagai seorang pejabat, bagaimana seorang kepala keluarga, kepala negara. Beliaulah contoh kita. Beliau sudah peragakan sempat. Tidak ada alasan bagi kita tidak lagi mencontoh beliau. Dan kita berharap kelak nanti dia Melisa berjumpa dengan beliau dan beliau mengasihi kita sebagai umat, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga berdoa sama Allah, ya Allah dekatkan kami, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah, orang yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jawab doa kita. Apa modal kita? Kok tinggi amat visi kita? Kok tinggi amat cita-cita kita? Kok besar betul keinginan kita? Kita punya modal hanya mencintai Al-Quran. Cinta Quran itu yang akan membawa kita bertetangga dengan Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada rasa cinta Quran sekarang, jangan sampai habis rasa Quran itu karena dunia. Karena ini akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Pak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Pak Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam, Buya. Itu laut belakang itu di mana lokasinya Pak Fauzi? Pantai Padang. Pantai Padang. Sepertinya bukan Pantai Padang, saya udah lama di Padang. Kayaknya itu di Aceh kayaknya itu, ya. Pak Puji, berapa usia Pak Puji sekarang? Jalan 64, Buya. 64 ya. Alhamdulillah. Mengenal Al-Quran, belajar gramatikal sebelumnya pernah Pak Puji? Belum, belum. Kalau gitu masuk Al-Sani kapan tuh? Agustus Agustus 2022. Wah, siapa yang ngajak Pak Puji? Istri saya. Oh, kebetulan istri saya. Istri Pak Puji diajak Peran siapa di itu? samping. Gimana, Buya? Kalau istri diajak siapa? Bu Nel. Nah, jadi Bunda dapat pahala, Ibu Erti dapat juga pahala Pak Puji. Pak Puji ngajak yang lain lagi dapat pahala. Multi level pahala. Ya. Itulah Allah kalau bahasa satu obral pahala. Jadi kalau kita nggak masuk surga itu namanya kebangetan. Kita hanya yang nggak tahu dengan Allah. Nah, sekarang Pak Puji baca Quran sebelum belajar dan setelah belajar. Kira-kira apa yang terasa Pak Puji? Jiwa lebih tenang, Ya. mungkin karena kita sudah apa yang kita baca itu arahnya sudah bisa kita Ya. pahami gitu, walaupun belum sempurna gitu, masih Betul. belajar. Tapi minimum arah sudah tahu kita. Arah sudah tahu ya. Tinggal vocabulary Pak ya. Ya. Kan ada dua Pak Puji untuk kita paham Quran, satu gramatikal. Ini kata benda, ini kata kerja, ini itu. Nah, kedua baru vocabulary. Mungkin masalah vocabulary itu butuh waktu Pak Puji. Jalani terus. Melama kita vocab kita makin banyak, akhirnya kita bisa tahu sendiri nanti. Ya. Masalah tafsir tinggal baca asbabun nuzul. Jadi makin tenang Pak Puji ya.
Kalau Ya, sama orang sebelah gimana Pak Puji? Sama kawan sebelah kita makin sayang nggak? eh, ada persaingan dalam tanda petik positif Bu, ya, positif. Kita Itu Pak. saling diskusi, ya, saling mengingatkan. Kadang-kadang untuk mengingatkan saya, dia tanya, dia keluarkan satu kata, ini gimana nih anunya, apa, eh, grammarnya gimana, gramatikalnya gimana. Ya. Ada wasit nggak Pak Puji? Enggak ada. Penengah. Penengahnya nanti ke pembimbing Bu, ya. Oh, gitu. Kalau Bu Farida sama Pak Edi Stopo itu ada penengahnya Pak Puji. Anak. Oh, Eh, ayo terus terus. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada suasana baru itu ya. Saya melihat ada suasana baru, ada kondisional baru ya. New conditional. Kita bersama Quran ada dan akhirnya kita baru hidup baru lagi seperti ini. Oke Pak Puji, ayat berapa yang mau dibahas sekarang Pak Puji? An-Nisa 46 Bu, ya. Alhamdulillah. Udah siap ya? Oke. Oke, Insya kalau Allah. gitu waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Puji. Silakan Pak Puji. Terima kasih Bu, ya. Macet. Bisa Bu Epi? Bisa, tapi kok macet dia nih? Sering macet ya, mungkin saya baca di sebelah aja, ya. Kasih ke Pak. Udah. Oh, udah. Oke, itu bisa. Udah Pak Puji, bisa Puji. Udah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min sayyiatina wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, terutama karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada Zoom subuh ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ke pembacaan acara, izinkan saya membacakan suatu pantun. Burung elang terbang tinggi, tinggi ke awan percaya diri. Bapak, Ibu, sahabat Al-Hasani, saya mengurai ayat An-Nisa ayat 46, insya Allah penyejuk hati. Berikut saya membacakan surah An-Nisa 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layya layyam bi'alsinatihim wa ta'anan fiddin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul azim.
Sebelum saya menyampaikan penjelasan, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ariza Ahsani, penemu, pembimbing, pengajar metode gramatikal Al-Quran Al-Ahsani, yang telah membantu kami di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dengan waktu yang relatif singkat. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan dan umur panjang di dalam mengembangkan metode Al-Ahsani ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pembimbing di Al-Ahsani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang telah ikut membantu kami di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dengan metode Al-Ahsani ini. Kemudian kepada Bu Pepe dan Bu Nel, terima kasih atas waktunya dan kesempatan berdiskusi di dalam penyiapan daripada bahan materi ini. Selanjutnya kepada kawan-kawan di kelas bahagia, di grup bahagia Al-Ahsani Pagi Senior, terima kasih atas dukungannya berupa masukan-masukan dan doa untuk kelancaran daripada acara ini. Kemudian teristimewa kepada istri tercinta Evi Fauzi yang telah mengajak saya untuk bergabung di Al-Ahsani dan membantu di dalam penyiapan materi ini. Baik, surat An-Nisa ini, An-Nisa 46 ini saya bagi menjadi 57 penggalan dan 3 bagian. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memenggal dan penjelasan. Mulai dari bagian 1. Bagian 1, penggal 1, mina merupakan huruf bermakna, artinya dari. Kedua, alladzina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Ketiga, hadu, bentuknya KKL, ciri KKL-nya waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya hada, berasal dari kata hawada. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya, poin kedua. Dapat dilihat dalam materi halaman 30. Polanya fa'ala, artinya mereka Yahudi. Dalam kamus Mamuk Yunus halaman 487. 4, yuharifuna, bentuknya KKSAD, cirinya KKSAD-nya ada awalan yu di awal dan waw sukunna di belakang kata. Pelakunya hum, akar katanya harofa, polanya fa'ala, kata yang dicari harofa, artinya mereka memutarbalikkan. Dapat dilihat pada kamus Munawir halaman 254. 5, al-kalimah, bentuknya KBKK tunggal, ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Akar katanya kalama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya kata-kata. Dalam kamus Mamuk Yunus halaman 381. 6, an merupakan huruf jar, artinya dari. 7, mawadi'ihi merupakan kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata, mawadi'i dan hi. Mawadi'i merupakan kata benda kata kerja jamak, akar katanya wado'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda jamaknya mafa'ilun, dan pola kata benda tunggalnya maf'ilun, artinya tempat-tempat. Dalam kamus Mamuk Yunus halaman 501. Hi merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi mawadi'ihi artinya tempat-tempatnya.
8 wa huruf bermakna artinya dan. 9 yakuluna bentuk KKSAD, ciri khas KKSAD diawali dengan huruf ya dan waw sukunna di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kola berasal dari kowala. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia. Poin kedua, polanya fa'ala, artinya mereka sedang berkata. Dalam kamus Muhammad Yunus halaman 360. Ke-10, sami'na, bentuknya KKL, ciri KKL-nya nah fathah panjang di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya sami'a, polanya fa'ala. Artinya kami telah mendengar. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 179. Ke-11 wa, huruf bermakna artinya dan. Ke-12 asoina, bentuknya KKL. Ciri KKL ada nun patah panjang di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya asoya, pola fa'ala. Artinya kami telah mendurhakai. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 269. 13 wa, huruf bermakna artinya dan. 14 isma, bentuknya KKP. Ciri KKP-nya ada huruf akhir sukun. Menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya sami'a. Polanya fa'ala. KKP ini berasal dari KKSAD tasma'u. Sesuai dengan modul halaman 14 pembentukan KKP pola fa'ala, tanya dihilangkan. Karena huruf pertamanya sukun, maka harus ditambahkan alif penolong. Harakat alif penolong mengacu kepada harakat huruf kedua. Di sini harakat huruf keduanya fathah, maka harakat alif penolongnya adalah kasrah. Artinya engkau dengarlah. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 179. 15 ghaira musma'in merupakan kata benda majmuk terdiri dari ghaira dan musma'in. Ghaira merupakan kata benda kata kerja tunggal. Akar katanya ghayara menjadi ghoro. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya tidak. Kamus Muhammad Yunus halaman 305. Musma'in merupakan kata benda pelaku pasif tunggal. Ciri kata bendanya awalan mu. Ciri pelaku pasifnya adalah harakat fathah pada huruf kedua ma. Ciri tunggalnya kasrah tain di akhir kata. Akar katanya sami'a. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'alun. Artinya orang-orang yang didengar. Kamus Muhammad Yunus halaman 179. 16 wa, huruf bermakna artinya dan. 17 ro'i, untuk KKP. Pelakunya anta, akar katanya ro'aya. Polanya fa'ala. KKP berasal dari KKSAD turo'i. Tu-nya dihilangkan. Karena huruf pertama akar kata hidup berharakat, maka tidak perlu ditambah alif penolong. Kemudian di belakang huruf terakhirnya ya disukunkan dan menjadi hilang sehingga menjadi ro'i. Artinya engkau perhatikanlah. Dalam Munawir halaman 510. 18 na merupakan kata ganti artinya kami. 19 layan bentuk KBKK tunggal. Ciri sebagai kata bendanya adalah fathah tain, kemudian ciri tunggalnya fathah tain. Akar katanya lawaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya pintalan atau mutar. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 407. 20 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. 21 al-sinatihim, bentuk kata benda majmuk, terdiri dari dua kata, al-sinati dan him. Al-sinati bentuknya KBKK jamak, akar katanya lasana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda jamaknya af'ilatun,
Pola kata benda tunggalnya fi'alun, artinya lidah-lidah. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 395. 22 wa him 21 him kata kata ganti artinya nya. Jadi alsinatihim lidah-lidahnya. 22 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Ke-23 to'nan bentuknya KBKK tunggal dicirikan dengan fathah tain di akhir kata. Akar katanya to'ana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya celaan. Dalam kamus Muhammad Yunus halaman 236. 24 fi merupakan huruf jar artinya di dalam. 25 ad-dini KBKK tunggal, ciri kata bendanya adanya alif lam. Akar katanya dana dari dayana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, artinya agama. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 133. Arti bagian ke-1 ini, dari orang-orang Yahudi, mereka sedang memutarbalikkan kata-kata dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, kami telah mendengar, akan tetapi kami mendurhakai. Dan engkau dengarlah, sedang engkau orang yang tidak didengar. Dan engkau perhatikanlah kami, dengan memutar-mutar lidah mereka dan celaan di dalam agama. Bagian kedua, mulai dari penggalan 26 sampai penggalan 45. Penggalan 46, wa, huruf bermakna artinya dan. 27, lau, artinya sekiranya. 28, anna, merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. 29, hum, merupakan kata ganti artinya mereka. Qalu, 30, qalu, bentuk KKL, ciri KKL-nya waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kola dari kowala, berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua, dapat dilihat pada modul halaman 30. Polanya fa'ala, artinya mereka telah berkata. Kamus Muhammad Yunus halaman 360. 31 sami'na, bentuknya KKL, ciri KKL adanya na fathah panjang di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya sami'a, pola fa'ala. Artinya kami telah mendengar. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 179. 32 wa, huruf bermakna artinya dan. 33 ato'na, bentuknya KKL, ciri KKL-nya huruf nun, huruf na, harakat panjang pada huruf akhir kata. Polanya nahnu, akar katanya to'a dari towa'a. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua. Polanya af'ala. Kata yang dicari ato'a. Artinya kami telah taat. Dapat dilihat pada kamus Muhammad Yunus halaman 242. 34 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. 35 isma, bentuk KKP, ciri KKP-nya sukun pada huruf akhir. Pelakunya anta, akar katanya sami'a, polanya fa'ala. KKP ini berasal dari KKSAD tasma'u. Sesuai dengan modul halaman 14 dalam proses pembentukan KKP, pola fa'ala, huruf ta-nya dihilangkan. Kemudian karena huruf pertama akar kata sukun, maka harus ditambahkan alif penolong. Harakat alif penolong adalah kasrah sesuai dengan harakat alif kedua fathah. Artinya engkau dengarlah dalam kamus Muhammad Yunus halaman 179. 36 wa, huruf bermakna artinya dan. 37 unzur, bentuknya KKP, ciri KKP sukun huruf sukun di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya nazara, polanya fa'ala.
KKP ini berasal dari KKSAD tanzuru. Tanya dihilangkan. Karena huruf pertama dari akar kata itu sukun, maka harus ditambahkan alif penolong. Harakat alif penolong domah sesuai dengan harakat huruf kedua akar kata domah. Artinya engkau perhatikanlah. Kamus Mamo Yunus halaman 457. 38 na artinya kata ganti, artinya kami. 39 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. 40 kana merupakan kata kerja lampau. Cirinya huruf akhir berakat fathah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kana dari kawana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya poin kedua. Polanya fa'ala, artinya dia adalah. Dapat dilihat dalam Kamus Mamo Yunus halaman 386. 41 khairon. KBKK tunggal, akar katanya khara dari khayara. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya lebih baik. Kamus Mamo Yunus halaman 123. 42 la bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. 43 hum kata ganti, artinya mereka. 44 wa huruf bermakna, artinya dan. 45 akwama bentuknya kata benda superlatif. Ini sesuai dengan pola di dalam materi. Akar katanya koma dari kawama. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Artinya lebih kokoh. Dapat dilihat pada Kamus Mamo Yunus halaman 361. Arti bagian kedua ini, dan sekiranya sesungguhnya mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan engkau dengarlah dan perhatikanlah kami. Sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh. Bagian ketiga, mulai dari penggal 46 sampai 57. Ini bagian terakhir. 46 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. 47 lakin merupakan huruf bermakna, artinya akan tetapi. 48 la'ana bentuk KKL. Ciri KKL-nya adalah huruf akhir fathah. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya la'ana, polanya fa'ala. Artinya dia melaknat. Dalam Kamus Mamo Yunus halaman 398. 49 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Aslinya ini adalah hum ini mimnya sukun, tetapi karena sukun jumpa dengan lam sukun di belakangnya, maka itu tidak dibolehkan di dalam gramatikal, sehingga hum mim berakat domah. 50 Allahu artinya Allah. Di sini Allah menjadi subjek atau huwa dari la'ana. 51 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. 52 kufrihim merupakan kata benda majmuk, terdiri dari kata kufri dan him. Kufri merupakan KBKK tunggal, akar katanya kafaro, polanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, pola kata benda tunggalnya kufrun. Kufri berasal dari kufrun karena adanya huruf jar bi sebelumnya, sehingga kufrun menjadi kufrin. Kemudian kufrin menjadi kufri karena setelahnya ada him. Artinya kekafiran. Dapat dilihat pada Kamus Mamo Yunus halaman 378. Him artinya merupakan kata ganti, artinya mereka. Kufrihim artinya kekafiran mereka. 53 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. 54 la bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. 55 yu'minuna bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD
yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya amina, polanya af'ala. Kata yang dicari amana. Artinya mereka akan beriman. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49. 56 illa merupakan huruf bermakna artinya kecuali. 57 qalilan bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya adalah fathah tain di akhir kata. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga. Akar katanya qalla, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya sangat sedikit. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 353. Arti bagian ketiga ini, dan akan tetapi Allah telah melaknat mereka dengan kekafiran mereka, maka mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Secara keseluruhan arti surah An-Nisa ayat 46 ini adalah dari orang-orang Yahudi mereka memutarbalikkan kata-kata dari tempatnya dan mereka berkata, kami telah mendengar tetapi kami mendurhakainya, dan engkau Muhammad dengarlah sedang engkau orang yang tidak didengar, dan engkau perhatikanlah kami dengan memutarbalikkan lidah mereka dan mencela agama. Dan sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh. Tetapi Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka, maka mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buya ada pantun satu lagi Buya, penutup ya. Boleh, silakan. Buah durian, buah selasih, enak dimakan di siang hari. Cukup sekian, terima kasih. Kita siap untuk berdiskusi. Alhamdulillah. Barakallahu azim. Adil ya. Oke Pak Boji, tadi kecepatannya 80 km per jam tadi. Agak kencang dikit, nanti banyak nanya. Pak Boji ulang lagi katanya. Kecepatan. Tapi terlepas itu Boji, pada saat sekarang Pak Boji ya, pada saat baca Quran, kan tadi Pak Boji udah bilang 70%. Nah pada saat imam baca ayat di depan, pada saat Pak Boji jadi makmum, kira-kira ngikutin imam bacaannya atau apa mana Boji? Ya kita ikuti, kemudian kita sepanjang pengetahuan kita untuk ayat itu, kita sudah bisa menilai ini benar atau salah gitu. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita mendengar pengajian ceramah, misalnya, kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim dia baca ayat, oh ini topik tentang ikhlas, ini topik tentang sholat, ini topik tentang zakat. Saya pertama-tama itu terasa, terus mendengar pengajian, oh topiknya ke sini. Tahu kita, oh ini topik tentang puasa, kita udah tahu berapa vocab itu ya. Kalau baca Quran sekarang Pak Puji, aktivitas sehari-hari apa ini? Ya biasanya rutin baca Quran tuh ya. Cuma sekarang itu lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena kita ada menemukan kata-kata yang bikin penasaran gitu ya. Ah ya, ada ya. Rasanya ini. Ah, itu biasanya kita ya buka buku, adalah buka buku modul ataupun buka tanya Kamus. sana. Jadi intinya ayat itu menjadi, usahakan kita jadi vocab kita gitu. Ya, vocab itu dianggap tadi ada dua itu ya. Satu gramatikal, satu vocabulary. Nah, dua-dua ini penting bagi kita ya. Kalau vocab itu kita memperlancar terjemahannya. Kalau vocab gramatikal kita pada saat pemenggalan. Itu gramatikalnya fungsi di situ. Memenggal ayat. Ini kata, ini huruf ini kata kerjaan, ini kata kerjaan, itu gramatikal. Tapi kalau maknanya itu vocabulary, Pak. Jadi kombinasi antara gramatikal dan vocabulary itulah bisa kita menerjemahkan ayat. Nah, kalau ke tafsir kita butuh asbabun. Selangkah lagi. Nah, selamat Pak Puji. Salam keluarga semuanya. Semoga tetap istiqomah bersama Quran ya. Ya, makasih. Bukan Pak Puji. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji tentang surat An-Nisa ayat ke-46. Saya nambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu. Dari orang-orang yang mereka orang Yahudi. Yahudi itu apa? Yuharifuna
mereka merubah-rubah. Mereka mengganti rapat itu bisa merubah, mengganti. Apa yang mereka lakukan? Mengganti al-kalimah, sebuah kalimat itu artinya ayat dari Allah. An mawadi, dari tempatnya. Kalau kita kan nggak Al-Baqarah, Al-Baqarah dia kadang dari Al-Baqarah, katakanlah Al-Baqarah pindahin ke Al-An'am, Al-An'am pindahin ke kita enggak. Kita ayat itu tidak pernah kita rubah. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 3, bunyi dari kita sama semua. Surah An-Nisa 50 sama semua. Karena mereka ganti-ganti. Akan merubah-rubah. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata dalam ke Nabi, sami'na, kami telah mendengar. Wa asaina, tapi kami mendurhakaina. Kami dengar sih, tapi kami nggak percaya. Lu sih, kami sih, saya sudah dengar, bisa nggak percaya, kayak gitulah ya. Sami'na wa asain, mendengarnya dan kami mendurhakaina. Kemudian nggak cukup di situ, wasmi' wa isma, dan dengarlah oleh engkau, dengarkan ya, ghaira musma. Engkau itu tidak orang yang didengar, kau nggak benar. Dan Nabi Muhammad, kau itu salah, kamu pendusta dan segala macam. Jadi ghaira musma itu kamu orang yang bukanlah yang didengar. Nah, wara'in, dan perhatikanlah kamu, layan dengan memutar lidahkan. Nah, kalau bilisanati kan lisan. Nah, ini mencoba saya memutar lidah. Kan kita ada nyanyi. Kalau bahasa Indonesianya apa? Menanam tebu di bibir. Kan itu bahasa metafor. Kalau bahasa Padang itu lunak gigi pada lidah. Lunak gigi pada lidah itu maknanya apa? Merayu ya. Itu kalau kaitan dengan metafor. Atau menanam tabu di bibir, nah, merayu juga. Jadi bahasa lain daripada banyak bahasa metafor yang dikaitkan dengan lidah. Kan itu juga ra'inan layyan di al-sinati, dengan lisan mereka putar-putarkan. Nah, apa maksudnya? Wa ta'na fiddin, dan menghina agama, menjadi-jadikan agama. Jadi ya dia menghina agama kita. Agama apa? Agama Islam sendiri. Kemudian walau annahum, dan jikalau annahum, bahwasanya mereka, kalau mereka berkata sami'na, kami mendengar. Kemudian wa ta'na, kami patuh dan taat. Berarti kan ngikutin apa yang didengar. Kalau kita kan kita sami'na wa ta', kita gitu. Wasma, dan perhatikanlah oleh engkau. Wanzurna, dan perhatikan, dengarlah dan perhatikan kami. Kalau mereka mengatakan seperti itu, lakana khairullah, itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka mendengar dan mereka patuh, itu lebih baik bagi mereka. Tapi enggak ya, mereka lakukan adalah sami'na asain. Kami dengar, enggak peduli. Kita enggak, kami dengar, kami patuh. Kita sami'na wa ta'. Walakin, dan tetapi, walakin la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Kenapa Allah melaknat? Karena dikufrihim, dengan kekafiran mereka. Orang kafir apa? Enggak percaya dengan Al-Quran, enggak percaya dengan ayat dari Allah. Jadi mereka dilaknat oleh Allah. Jadi Allah melaknat mereka bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Tetapi maka tidaklah yu'minun, mereka beriman illa qalilan. Ada juga sedikit mereka. Jadi tidak semua juga orang Yahudi dan orang luar itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada, tapi jumlahnya adalah qalilan, sedikit sekali. Apa pelajaran bagi kita? Kita adalah sami'na, kita dengar apapun isi Al-Quran, kita patuh. Jangan berzina, kita nggak mau. Jangan berjudi, kita nggak mau. Dan jangan didengarkan, jangan berjudi, oh kami dengar, tapi kami berkait apa judi. Jangan selingkuh, kita dengarkan, kalau tak orang berzina, kita patuhi. Jangan didengar, lalu tetap dikerjakan. Nah, mereka gitu, mereka dengar, mereka durhakai, mereka ingkari. Alhamdulillah, bagi semuanya, semoga bermanfaat untuk menambah iman kita pada pagi yang bahagia ini. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada ilmu bagi kami, la ilma lana illa ma'alamtan. Tidak ada ilmu bagi kami, kecuali apa yang engkau ajarkan ya Allah. Jadi kalau benar, al-haqqu min rabbik. Yang benar itu dari kita semuanya. Dan kalau salah, semata kami yang kurang ilmu, sedang proses belajar. Yaitu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator Ibu Heni Purwani. Silakan Bu Heni Purwani. Baik, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang berbahagia,
Demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 46 yang disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga uraian tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan Amin. dapat diamalkan oleh kita semua. Amin. Amin.